nanti kalau memang kakak cantik seperti ini apalagi tertutup gitu, sebentar aja juga. Nggak mau, sebentar aja kak, coba aja dulu kak, kenapa harus nolak gitu? Coba. Sebentar aja kak, sebentar aja saya izin gitu. Nah, abis itu kakak boleh lepas lagi deh. Kalau saya tahu kakaknya nyamannya seperti ini, saya cuma ingin, saya nggak ngajak ke jahat loh kak, saya nggak ngajak jahat, cuma aku nggak mau ya. Iya, saya tahu kakaknya nggak mau. Bentar aja kak, beneran. Coba. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Kembali lagi kita untuk mengomentari video daripada Jafilda TV, di mana teman-teman sekalian saya melihat beberapa isi kontennya itu ada non-muslim ya. Ada yang tidak terang-terangan dia katakan saya Kristen, tetapi dia katakan saya non-muslim. Tapi ada juga yang mengatakan saya beragama Katolik. Ya, saya beragama Katolik. Lalu terus dia tawarkan untuk menggunakan busana Muslim, yaitu hijab teman-teman sekalian. Ya, jadi alasannya kamu cantik gitu ya, dan lebih cantik lagi kalau seandainya kamu pakai hijab gitu ya. Justru norak, kalau bagi saya norak gitu, karena saya bukan Islam. Noraknya gini, kan ditutup semua tuh, yang kelihatan hanya mata. Ya, hanya mata saja yang kelihatan, tutup pakai jilbab ya, pakai mulut dia tutup ya, sampai ke sini gitu ya, badan tertutup semua. Justru buat saya itu risih sekali. Kenapa? Saya melihat orang semacam itu saya nggak kenal gitu. Secantik apapun dia itu saya nggak kenal gitu, nggak tahu seperti apa. Justru bagi kami sebagai Kristen nggak suka. Ya, nah teman-teman sekalian, kenapa saya mengomentari dan membahas ini lagi? Karena saya melihat itu ada beberapa di videonya itu bersifat memaksa teman-teman sekalian. Kenapa sih nggak mau pakai katanya? Kan coba saja, kan tidak dipaksa sampai pakai 24 jam gitu ya. Sebentar saja gitu ya. Ya demi kontennya teman-teman sekalian. Jadi dipakaikan kepada non-muslim, pakaian-pakaian muslim yaitu hijab ataupun jilbab teman-teman sekalian. Ya ini buat saya sangat tidak etis ya. Ini melanggar itu kebinekaan kita, dan ini bertentangan dengan undang-undang ITE sebenarnya teman-teman sekalian ya, bisa masuk ke ranah itu ya, karena undang-undang ITE karena memaksakan busana agamanya kepada non-Islam gitu ya. Ya jadi buat saya ini sangat tidak bagus ya. Ini bukan sebuah lelucon, tapi ini justru merusak toleransi gitu ya. Hanya untuk menghargai Islam lalu Anda memaksakan busana muslim ya, busana Islam kepada yang bukan agama Islam ya. Jadi teman-teman sekalian, saya akan menampilkan beberapa video ya. Ada satu video yang saya lihat bahwa ini tidak pantas gitu ya, dan juga dari Cokro TV, kemudian dari channel 2045 TV itu sudah membahas dan tidak setuju. Dan juga saya membaca komentar-komentar dari pihak muslim di channel Jafilda TV ini teman-teman sekalian. Mereka mengecam kok, mereka tidak suka karena sistemnya. Padahal di Islam ada bahasa begini, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi ternyata untuk menggunakan hijab untuk busana-busana muslim itu dipakaikan ya, walaupun awalnya ya untuk diminta gitu, tetapi secara tidak langsung menawarkan tentang nilai-nilai agamanya kepada orang yang sudah beragama, dan itu dilarang di undang-undang di Indonesia, karena kita tidak boleh mengajak orang untuk menyukai nilai-nilai dalam agama kita ya, contohnya seperti hijab tadi teman-teman sekalian ya, untuk kita pakaikan kepada orang yang bukan seagama dengan kita ya. Jadi teman-teman, saya langsung mengajak kita untuk melihat video berikut ini. Apa ya? Aku non muslim. Saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya kak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa kak? Gimana? Lagi sibuk nggak?
Ini kita cuma lagi ngobrol dulu. Lagi ngobrol doang. Sebelumnya boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Aku non muslim. Kakak kan muslim lah ya? Non muslim juga. Nah gini kak, saya mau ngajakin, ini kalau mau sih tanpa ada paksaan. Kalau mau aja, saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya kak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa-apa kak? Gimana? Nyoba doang. Iya nyoba doang, nanti nggak saya nggak paksa kakak yang 24 jam nggak, hanya sebagai rasa toleransi mungkin. Ya, teman-teman sekalian sangat jelas ya bahwa orang yang di dalam video bukan Islam, walaupun dia tidak katakan sebagai Kristen, tetapi di bagian video yang lain teman-teman sekalian saya dapatkan bahwa itu ada yang beragama Katolik dan ada yang beragama Kristen. Jadi di sini saya menilai bahwa ini ada unsur memaksakan busana agamanya kepada agama lain ya, mengajak orang lain untuk menyukai salah satu produk agamanya dan juga nilai-nilai dan juga aturan dalam agamanya tertentu ya. Misalnya teman-teman sekalian, apakah ini ya, saya kasih contoh buat kita. Apakah dari Mbak Jilbab ini ya, Jafiliah TV, saya mengajak Anda untuk memakai kalung salib contohnya, kalung salib yang besar yang digunakan oleh orang-orang Kristen, dan saya akan videoi dan saya viralkan. Kedua, saya akan jual daging babi dan saya minta Anda untuk toleransi ya, untuk mencicipi rasanya gitu. Ya. Cuma sedikit jak, nggak dipaksa makan dagingnya, kuahnya aja sebagai rasa toleransi Anda kepada agama Kristen ya. Saya minta Anda cicipin sup babi gitu ya, sup babi atau sup anjing gitu ya, atau sup ular misalnya, karena itu orang-orang Kristen ada yang makan gitu. Sebagai rasa toleransi karena orang Kristen tidak menganggap itu haram, apakah Anda mau untuk mencicipinya dan mencobanya sebagai rasa toleransi Anda kepada kami? Gitu. Ini logikanya teman-teman sekalian. Kenapa saya sampai ke demikian? Ini sebuah logika. Sama dengan jilbab, hijab untuk menutup aurat menurut Anda sebagai rasa toleransi, hargai kami sebagai Islam. Kata-kata Anda kurang lebih semacam itu. Artinya hargailah kami, hargailah agama Islam ya. Boleh enggak kamu pakai jilbab gitu, pakai hijab, tutup semua badan Anda, pakaian seksi Anda ditukar gitu. Karena profil-profil dan juga thumbnail channelnya teman-teman sekalian, itu ditampilkan tentang seksi-seksinya itu, tidak diburamkan teman-teman sekalian. Kalau seandainya pun ya dia buat thumbnail, seharusnya diburamkan. Dan bagi saya pun itu tidak akan pantas dibuatkan kepada non-Islam. Ya, kenapa? Karena itu ada sebuah unsur kesengajaan dan ada unsur untuk islamisasi ya, kalau saya artikan. Karena kenapa saya mengatakan ada unsur islamisasi di sini? Contoh ya, ketika ada orang Kristen yang membagikan traktor atau buku-buku bacaan tapi isinya tentang rohani Kristen, itu akan dituduh sebagai kristenisasi. Dan itu viral di media sosial. Hati-hati ada kristenisasi. Ya. Dan saya melihat teman-teman sekalian salah satu videonya di mana dia memaksakan yang beragama Katolik menggunakan hijab. Ya, dan kalimat-kalimatnya ya sungguh memaksa teman-teman sekalian ya. Tidak apa-apa kok ya, sebagai rasa toleransi Anda kepada agama kami silakan pakai, tidak 24 jam, sebentar saja, bisa dicopot nanti, bisa dilepas kembali hanya untuk coba. Tapi begitu sudah dipakai ada pujiannya, wih cantik sekali kakak ya, ya cocoknya jadi Islam gitu. Akhirnya komentar-komentar dari netizen dengan berkata, oh semoga dapat hidayah masuk Islam, amin ya rabbal alamin ya, berdoa secara Islam gitu, membenarkan apa yang dilakukan oleh Jailan. Oh dakwanya mantap ya, luar biasa, cinta Islam, cinta Nabi Muhammad. Banyak sekali komentar semacam itu, dan ini mengganggu kerukunan umat beragama. Mbak Jafilda TV ya, saya berharap ini konten jangan diteruskan gitu, jangan diteruskan. Ini sangat berbahaya. Kalau kami orang Kristen ya sukanya lapor-lapor, Anda pasti kena undang-undang ITE. Tapi kami sangat mengasihi Anda, sangat toleransi, mengasihi dan juga memaafkan Anda, mengampuni Anda dengan cara ini. Tetapi tolong jangan dilanjutkan. Saya sebagai tokoh agama Kristen menghimbau, menyarankan kepada Mbak Jafiliah TV jangan diteruskan konten semacam ini. Ini merusak toleransi, kebinekaan ya kita di Indonesia ini. Teman-teman sekalian, saya akan bacakan beberapa komentar-komentar dari channelnya ini ya. Ada dari ini huruf Cina ya, saya nggak tahu. Tapi ini dia
komen begini. Isi video koar-koar tentang perbedaan, tapi situ maksa seseorang yang beda pakai baju kaum kalian. Maksudnya opo toh? Perbedaannya dimaksud di Islam beginikah? Kalau iya, agama kalian patut dipertanyakan. Ya, ini komentar ya, tulisannya huruf apa teman-teman, saya nggak bisa baca, ada huruf Cinanya gitu. Ada dari Desi Risma. Toleransi itu menghargai kebebasan setiap orang untuk memeluk agama yang diyakini. Jangan paksakan atribut agama yang kita yakini untuk dipakai oleh orang lain. Terlebih lagi yang berbeda keyakinan, kalau masih tinggal di Indonesia artinya masih mengakui adanya Pancasila. Baca nilai-nilainya, pahami, tolonglah. Nah, kemudian ada dari Sinyo Nyoch. Kalau paham toleransi tidak usah ditawarin ketika tahu agamanya non muslim. Jangan alasan toleransi. Ya. Kemudian Yoel Nova ya. Aku sih yakin banget ini konten settingan. Tapi terlepas dari itu, settingan atau enggak, kelihatan banget kalau yang punya konten nggak tahu etika. Baru kenal udah tanya agama orang. Mana maksa pakai hijab atas dasar toleransi pula. Ya, kalau aku jadi si cewek yang Katolik, aku ajak gantian gitu. Oke, aku pakai jilbab 5 menit, tapi kamu juga ikuti doa rosario. Impas kan? Gitu baru toleransi. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya. Masya Allah, ya, Mbak Jafilda juga harus toleransi juga dong. Coba dong bentar pakai baju kayak Sinon yang manis toleransi ini. Hayo, berani mencoba Mbak. Ya, dia kasih emoji ketawa. Semoga Mbak istiqomah dan buka wawasan ya. Orang Kristen di Arab sononya berhijab dan berkosidahan ya. Pakai emoji ketawa lagi teman-teman sekalian. Orang non muslim emang biasanya toleransinya besar banget Mbak. Karena mereka biasanya smart dan pintar. Paham apa yang diimaninya. Tidak masalah setiap hari mendengarkan azan, tidak pernah protes agamanya dihina-hina, tidak gampang tersulut emosi. Karena mereka beragama dengan tidak egois dan tidak mudah menghakimi orang lain dan menganggap dirinya paling benar. Ya, ini komentar-komentar teman-teman sekalian. Kemudian ada lagi tuh Wales Mania. Muslimah zaman sekarang berjilbabnya atau sempurna sesuai syariat. Hanya sebagian kecil saja. Mudah-mudahan channel ini menginspirasi muslimah lainnya atau jadi pintu hidayah buat nonis yang non ini. Bayangkan teman-teman sekalian, menjadi pintu hidayah bagi yang bukan non-Islam, yang bukan Islam gitu ya, jadi pintu hidayah. Bayangkan. Jadi saya katakan tadi bahwa ada komentar-komentar semacam ini dari netizen mendoakan secara Islam supaya orang-orang yang bukan Islam yang telah menggunakan hijab dan dianggap keren, dianggap cantik gitu ya, supaya dapat hidayah dan masuk ke agama Islam. Nah, ini yang tadinya saya bilang teman-teman sekalian, ini secara tidak langsung terjadi islamisasi yang terselubung ya. Jadi makanya tidak salah dari channel 2045 TV berkata ini ciri khasnya HTI ya, yang dilakukan cara daripada Jafilia TV ini, Jafilda TV teman-teman sekalian. Ya, oke, teman-teman mungkin nanti bisa dicek ya di Jafilda TV, banyak sekali konten-kontennya tentang non-Islam ya. Dan kali ini saya memberikan ya sebagai penutup saya berikan satu cuplikan video bagaimana Jafilda TV ini memaksakan seseorang, apakah memang itu beragama Islam ya, tapi dia pakaian seksi, dipaksakannya, dan buat saya tidak ada masalah. Tapi bagaimana teman-teman jika hal itu terjadi kepada non-Muslim? Ya, maka saya langsung mengajak kita untuk menonton video pemaksaan berikut ini. Misi Kak, misi boleh izin tutup auratnya nggak Kak? Kenapa? Coba aja deh bentar Kak, sebentar aja. Kenapa? Udah terbiasa kayak gini ya? Emang sebelumnya agamanya apa ya Kak? Islam. Kebetulan kan kakaknya Islam gitu kan, berarti kakak punya kewajiban buat tutup aurat. Enggak sih, saya nggak maksa kakaknya nanti 24 jam, enggak. Di sini saya cuma sebagai renungan kakaknya aja, mungkin sebentar aja nanti dilepas lagi gitu kan. Sebentar aja, kakaknya cantik
kalau memang kakaknya cantik seperti ini, apalagi tertutup gitu. Sebentar aja juga. Nggak mau. Sebentar aja kak, coba aja dulu kak. Kenapa harus nolak gitu? Coba. Sebentar aja kak. Sebentar aja saya izin gitu. Nah, abis itu kakak boleh lepas lagi deh. Saya tahu kakaknya nyamannya seperti ini. Saya cuma ingin, saya nggak ngajak ke jahat loh kak. Saya nggak ngajak jahat, cuma aku nggak mau. Ya, iya, saya tahu kakaknya nggak mau. Bentar aja kak, beneran. Coba gini loh, sharing dulu sebentar. Siapa tahu nanti kakak ada berubah pikiran gitu kan. Ini loh, ini kan kewajiban kakak. Oke teman-teman sekalian, itulah cuplikannya ya. Jadi bagaimana teman-teman? Geram, ya, emosi, marah, itu pilihan kepada Anda. Tapi kalau saya di posisi ceweknya, saya pasti marah. Kok maksa sih? Aku udah tahu, aku udah bilang saya nggak mau pakai, gitu. Kenapa dipaksakan? Suka-sukaku dong. Agama itu adalah hubungan individu dengan Tuhannya. Tidak dipaksakan soal agama, ya. Jadi saran saya teman-teman sekalian, di akhir video ini saya sampaikan pesan saya dan saran juga kepada Jafilda TV. Saya mohon maaf, saya harus reaction Anda, saya harus bahas Anda di channel TV Laskar Kristus ini. Kenapa? Karena buat saya sangat berbahaya channel Anda. Karena kalau saya mau bandingkan, kita berpikir logis, kalau saya yang melakukan itu, saya paksakan orang-orang Islam untuk memakai salib sebagai rasa toleransi terhadap agama saya, yaitu agama Kristen. Saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Bisa saja saya dilaporkan ke polisi, bisa saja saya akan digebukin, ataupun ya saya akan langsung diseret, gitu ya. Bisa jadi teman-teman sekalian. Karena ada banyak sekali yang bagi-bagikan traktat saja, buku rohani Kristen, buku bacaan saja, lalu sudah viral dijadikan sebagai kristenisasi, dan ada yang sampai digebukin, ada yang sampai dipukulin karena katanya diduga mengajak orang untuk masuk Kristen. Nah, apalagi kayak ini udah terang-terangan loh. Anda terang-terangan dengan sengaja mempublikasikannya di media sosial, YouTube, bahkan di TikTok, ya, dan Instagram Anda. Ya, Anda sengaja melakukan ini. Jadi sebagai saran saya, ya, saya sangat menghargai, sangat toleransi kepada Islam, dan saya meminta kepada Anda untuk jangan diteruskan. Saya minta semua konten-konten yang ada non-muslim, saya minta Anda delete, hapus secepat mungkin sebelum Anda kena masalah besar, ya, Mbak Jafilda TV, ya. Bisa jadi ada yang melaporkan karena saya lihat ramai ini channel Anda. Jadi saya kasihan dengan Anda, ya, saya sangat mengasihi Anda. Saya harap Anda dengar apa yang saya sampaikan dan kiranya Anda juga menonton. Bagi teman-teman yang kenal ada nomornya, silakan teruskan video saya ini supaya ditonton oleh Jafilda TV dan mempertimbangkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian, salam toleransi, salam NKRI, ya. Ingat, NKRI harga mati, jangan dirubah-rubah, ya. Itu udah final, tidak boleh lagi ada paham lain, ya, yang merusak NKRI. Mari kita tetap menjaga kebinekaan tunggal, ya. Bineka Tunggal Ika, ya. Kita berbeda-beda tapi tujuan kita satu, kita semua sama setanah air, dan mari kita saling menjunjung tinggi nilai kasih. Kasih kepada Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, pencipta kita, dan juga kasih kepada sesama tanpa mempercakapkan apa yang menjadi agamanya, kepercayaannya. Itu nomor 2. Ingat, kita NKRI, agama nomor 2 di Indonesia, karena ini bukan negara agama. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.